Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Putri dari kelas 3 IKM 1. Saya ingin membahas soal UTS Komunikasi Pemasaran dengan dosen pembimbing Tri Okta Sulfak, Kimiawan, SIMM. Soal nomor 1. Komunikasi pemasaran, marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Sebutkan dan jelaskan 8 elemen-elemen dasar dari komunikasi pemasaran agar dapat membuat komunikasi pemasaran yang baik. 8 elemen komunikasi pemasaran. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, komunikan. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, media. Yang kelima, hambatan. Yang keenam, tujuan. Yang ketujuh, feedback. Yang kedelapan, produk. Soal kedua, IMC, Integrated Marketing Communication, adalah sebuah konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran yang memperkenalkan nilai-nilai tambahan dari rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis dari berbagai disiplin komunikasi. Jelaskan definisi IMC menurut American Association of Advertising Agencies. IMC Integrated Marketing Communication menurut American Association of Advertising Agencies adalah sebuah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang memberikan nilai tambahan terhadap suatu perencanaan yang mendalam dengan cara melakukan evaluasi terhadap peran strategis dari bermacam ilmu komunikasi dan mengkombinasikannya untuk menghasilkan keakuratan, konsistensi, dan efek komunikasi secara maksimal melalui integrasi dari pesan-pesan yang terpisah. Soal nomor 3. Menurut M. Ghazali Bagus, media komunikasi ialah perantaran dalam penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikat yang bertujuan untuk efisiensi penyebaran informasi atau pesan tersebut. Sebutkan dan jelaskan 5 teori media komunikasi. Jawaban ketiga, 5 teori media komunikasi. Yang pertama, teori pengembangan George Gerbiner. Berdasarkan teori tersebut, TV adalah media komunikasi yang dapat menghadirkan cara untuk memandang dunia. Yang kedua, teori dugaan Philippine Palmgren, yaitu menyebutkan bahwa keputusan yang dicari seseorang dari media massa ditentukan oleh sikap dan juga keyakinan seorang tersebut terhadap media dan penilaian tentang materi yang diberikan oleh media. Yang ketiga, teori ketergantungan Standard-Ball, Rockets, dan Melvin DeFlor. Dari teori ini dapat diketahui bahwa audiens, media, dan masyarakat luas saling terhubung membentuk suatu hubungan integral tertentu yang tidak dapat dipisahkan, yang dapat menyebabkan adanya ketergantungan pada media yang memenuhi beberapa kebutuhan audiens daripada media yang memenuhi sedikit kebutuhan audiens. Akan tetapi, ketergantungan itu akan menurun ketika keadaan telah stabil. Yang keempat, teori masyarakat massa. Teori ini mengenai bagaimana suatu media massa dapat memberikan pengaruh ketergantungan sekaligus keputusan yang lebih jauh pada masyarakat tertentu yang telah menyediakan media massa sebagai hal yang melekat dalam hidup mereka sehari-hari. Yang kelima, teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan. Teori ini menyebutkan bahwa media komunikasi seperti media massa tersebut adalah salah satu alat pemenuh kebutuhan manusia yang akan dicari atau dipilih apabila seorang memiliki kebutuhan tertentu dan dapat ditinggalkan apabila para audiens sudah tidak lagi merasa membutuhkan kebutuhan yang disediakan oleh media tersebut. Soal nomor 4. Konsumen mengambil keputusan membeli barang atau jasa melalui suatu proses tertentu yang terdiri atas 5 tahap menurut Sutojo dan Kleinsteuber. Sebutkan dan jelaskan. Elemen pokok strategi manajemen pemasaran menurut Sutojo dan Kleinsteuber. Yang pertama, pemilihan pasar yang ingin dipercayai perusahaan secara efektif. Yang kedua, strategi produk termasuk pemilihan barang atau jasa yang akan dipasarkan. Yang ketiga,
Strategi harga, menentukan tujuan strategi harga, penentuan harga untuk konsumen segmen-segmen pasar yang berbeda, mempertimbangkan faktor biaya dalam menentukan harga serta persaingan harga. Yang keempat, strategi distribusi produk, menentukan tujuan strategi jaringan distributor, pemilihan distributor yang menyalurkan produk sampai ke tangan konsumen akhir pengelola. Yang kelima, strategi periklanan atau sarana promosi penjualan seperti sales, pemasaran produk, dan lain-lainnya. Cukup sekian pembahasan materi UTS Komunikasi Pemasaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.